Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nistina. Di sini saya akan menjelaskan tentang video tutorial pembelajaran dengan materi keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia pada pembelajaran IPS kelas 5 bab 4. Teman-teman, masih ingatkah dengan semboyan bangsa Indonesia? Itu apa sih? Kalau arti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu apa ya? Kemudian, siapa sih yang menulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Kita simak penjelasan berikut ini. Semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan. Meskipun kita berbeda suku, budaya, agama, dan bahasa daerah, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh Empu Tatular dari Kerajaan Majapahit loh, di mana beliau mengambil dari sebuah kitab Sutasoma. Suku bangsa Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak sekali suku. Seperti di Pulau Sumatera, terdapat suku Aceh, Batak, Karo, Mandailing, Maluku, Lampung, Pemaring, dan Minangkabau. Untuk Pulau Jawa sendiri ada suku Banten, Betawi, Baduy, Jawa, Karimun, Madura, dan Tengger. Untuk di Pulau Bali sendiri ada suku Bali. Untuk di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Alor, Matoni, Adunara, Belu, Bima, Boda, Damar, Tompu, Ende, Melanau, Muri, Punan, dan Tabuyan. Untuk Pulau Sulawesi ada suku Ampana, Bada, Bajo, Bobongko, Bugis, Gimpu, Kulawi, Lampung, Makassar, Paringgi, Selayar, Toli-Toli, dan Toraja. Untuk bagian Kepulauan Maluku ada suku Aru, Buru, Galela, Ke, Loda, Moa, Seram, Tanibar, dan Tobelo. Untuk Pulau Papua ada suku Asmat, Anggi, Arguni, Biak, Bintuni, Dani, Jakui, Mapia, Mimika, Moni, Muyu, Tenggi, Setani, dan Waiko. Budaya Indonesia. Keragaman budaya bangsa Indonesia ada yang berbentuk religi atau keagamaan, kesenian, bahasa daerah, rumah adat, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, dan peralatan. Budaya daerah yang beraneka ragam merupakan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, budaya daerah merupakan akar budaya nasional yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Religi atau keagamaan, upacara adat di setiap suku bangsa di negara kita berbeda, termasuk upacara perkawinan, kematian, kelahiran yang dimiliki. Upacara-upacara adat sering menggunakan simbol-simbol adat, tarian, dan bahasa daerah setempat sehingga menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Berikut ini adalah penjelasan dari upacara adat Bali dan Toraja. Di Bali sendiri, upacara adat dikenal dengan sebutan upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat yang dilakukan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Kalau di Toraja, Sulawesi Selatan, upacara adat disebut dengan upacara Rambu Solo, yaitu upacara yang dilakukan dengan cara mayat diarak ke tempat pemakaman yang terletak di goa-goa di lereng gunung. Seperti di contoh yang sebelah kanan ini, di mana mayat diarak dengan banyak orang menuju ke gua di lereng gunung. Kemudian sebelah kiri ini adalah ilustrasi dari pembakaran mayat di Bali. Kemudian kesenian daerah. Yang pertama ada pertunjukan rakyat. Banyak sekali pertunjukan rakyat di berbagai daerah. Salah satunya ada ketoprak dari Jawa Tengah, kemudian ludruk dari Jawa Timur, kemudian lenong Betawi dari Jakarta, dan terakhir ada makyong dari Kepulauan Riau. Berikut ini adalah lagu daerah. Bisa dilihat di layar apa saja sih lagu-lagu daerah di berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara,
Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Tarian daerah. Teman-teman, bahwa setiap suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai tarian khas sendiri. Salah satu tarian daerah yaitu ada tari piring dari Minangkabau, tari kipas Pakarane dari Sulawesi Selatan, tari ronggeng Belante dari Betawi, tari bedaya dari Yogyakarta, rumah adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adat sendiri, seperti rumah adat Betang dari Kalimantan Tengah, rumah adat Panggung Kacang Leko dari Jambi, rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, rumah adat Lasso Jatuh Kembar dari Riau. Menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya yang mencakup berbagai suku, bahasa, adat istiadat, serta kepercayaan. Menghargai keragaman budaya ini sangat penting, karena setiap kelompok etnis di Indonesia memiliki kekayaan dan keunikan yang berkontribusi pada identitas nasional. Menghargai keragaman budaya berarti menerima dan menghormati perbedaan, menjunjung tinggi nilai toleransi, serta saling belajar dan memahami antar sesama warga negara dengan mengakui dan merayakan keragaman ini dengan kita dapat memperkuat persatuan dan keharmonisan sosial. Manfaat persatuan. Persatuan menciptakan stabilitas sosial dan politik yang diperlukan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Dengan bersatu, masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mengatasi tantangan nasional, dan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang budayanya, merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama. Selain itu, persatuan juga memperkuat identitas nasional, membangun kebanggaan sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya, serta mempromosikan perdamaian dan solidaritas di antara warga negara. Oleh karena itu, menghargai keragaman budaya bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan harmonis. Terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.